Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rahayu SPD, mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021, jurusan Pendidikan Fisika Universitas Ahmad Dahlan, akan melakukan UKIN video pembelajaran. Ya, tes suara Ibu jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, berarti bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Apa kabar semuanya? Siang, Bu. Baik, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, mengawali pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa bersama. Silakan Wijdan dipimpin teman-temannya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Atri. Hadir, Ibu. Dinda. Hadir, Bu. Fadil. Hadir, Bu. Aras. Hadir, Bu. Hana. Hadir, Bu. Esti. Hadir, Bu. Nindi. Milu. Hadir, Bu. Rafli. Hadir, Bu. Windy. Hadir, Bu. Wijdan. Hadir, Bu. Amel. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Oke, sebelumnya ada aturan yang mesti kita pahami seperti biasa. Yang pertama aturannya adalah kamera dalam keadaan on ya. Jadi yang belum on kamera tolong ya videonya. Kemudian yang kedua raise hand jika ingin bertanya atau menjawab pertanyaan. Yang ketiga dilarang meninggalkan room sebelum pembelajaran selesai. Nah, kecuali jika ada hal yang di luar kendali misalnya masalah jaringan. Tapi itu harus ada konfirmasi ke Ibu juga ya. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Ayo. Boom, 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 banana. Peel the banana, peel the banana. Chop the banana, chop the banana. Put it all together. Shake, 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 shake. Shake it. Oh, 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 orange. Peel the orange, peel the orange. Squeeze the orange, squeeze the orange. Put it all together. Shake, 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 shake. Shake it. Banana, orange, and grapes. Mix it all together. Shake, shake, shake. Ayo Windy, jangan lemas. Sudah mulai segar? Sudah, Bu. Ya, Bu. oke ya. Kalau sudah segar, ini waktunya kita pre-test. Nah ini sudah ya, tuh terlihat jawabannya masih banyak yang salah, ya namanya juga pretest ya, nggak apa-apa ya, nanti di post test nilainya berarti harus lebih bagus lagi ya. Aplikasi induksi Magnetik. ya, jadi sebelumnya kan kalian sudah belajar nih mengenai induksi elektromagnetik ya. Apa saja yang sudah dipelajari? Flux magnetik, ya, kemudian ada GGL induksi. GGL induksi. terus Hukum Faraday. Induktansi diri. Faraday sama hukum Lenz. hukum Lenz, oke ya. Nah sekarang
Apa nih aplikasi induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari ya? Tadi kalian sudah sebutkan tuh apa aja tadi? Trafo, generator, Generator. Dan yang lainnya ya. Nah, itu nanti bagaimana cara kerjanya dan penggunaannya akan kita pelajari hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah setelah mengamati gambar perjalanan listrik, nanti ya kalian bisa memahami aplikasi induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Kemudian melalui literasi sains dan digital, kalian dapat menganalisis besar dari GGL maksimum pada generator. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menganalisis tegangan pada trafo step up dan step down. Kemudian kalian juga bisa menganalisis besar efisiensi dari trafo. Terus nanti ada percobaan secara virtual. Melalui percobaan tersebut, kalian dapat membedakan ya bagaimana tegangan pada transformator dengan berbagai variasi jumlah lilitan. Untuk pembelajaran kegiatan kita hari ini diantaranya yang pertama nanti ada menggali informasi ya terkait aplikasi induksi elektromagnetik. Kemudian nanti kalian melakukan praktikum secara virtual, kemudian presentasi hasil praktikumnya. Kemudian nanti Ibu akan menjelaskan atau memberi penguatan sedikit mengenai materi aplikasi induksi elektromagnetik. Terakhir akan Ibu adakan post test ya. Nah, ini untuk penilaiannya ada 3 aspek nanti yang Ibu nilai, ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan tadi sudah Ibu berikan pretest, nanti di akhir ada post test ya. Kemudian untuk keterampilan akan dinilai dari unjuk kerja atau LKPD yang nanti Ibu bagikan. Kemudian sikapnya juga ya, sikapnya Ibu akan nilai dari jurnal penilaian sikap, dan juga nanti kalian mengisi lembar penilaian diri di akhir. Oke. Nah, sekarang coba lihat. Gambar apa ini? Gambar apa? alur perjalanan listrik. Ya, alur perjalanan listrik ya. Ini misalnya dari PLN, kemudian dia masuk ke industri ya, ke bisnis, ke tempat-tempat publik, tempat-tempat sosial, dan juga di rumah-rumah ya. Nah, sekarang bagaimana nih alurnya? Sampai si listrik ini bisa masuk ke yang ini tadi, industri, bisnis, publik, sosial, dan rumah kita ya. Nah, ini kalian tuliskan gagasan kalian di live worksheet atau LKPD yang sudah Ibu bagikan di classroom. Nah, seperti ini tampilannya. Sudah kebuka? Sudah, Bu. Ya, jangan lupa ditulis nama dan kelasnya. Ya. Terus di sini ada KD dan indikator capaian serta tujuan yang tadi sudah dijelaskan. Nah, itu ada gambar ya, gambar yang tadi Ibu tampilkan. Kalian tulis nih di sini ya, tinggal diketik saja jawaban kalian mengenai alur perjalanan listrik dari PLN untuk bisa sampai ke industri, kemudian ke bisnis, tempat sosial, tempat publik, dan juga di rumah-rumah atau rumah tangga. Ada yang bisa sambil share screen? Siapa yang bisa? Wijdan bisa nggak? Coba ya, Bu. Oke, terima kasih Wijdan. Izin stop ya, Bu. Ya. Nah, yang lain gimana? Udah selesai belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kita lanjutkan kalau gitu ya. Nah, setelah ini kelihatan PPT Ibu ya. Lihat, Bu. Ya, setelah ini kalian baca dulu materi mengenai aplikasi induksi elektromagnetik ya. Boleh dari buku pegangan kalian, kemudian boleh juga dari bahan ajar yang Ibu kirim di classroom ya. Kemudian bisa juga nih ada sumber online yang bisa kalian klik juga di sini ya.
Oke, sudah selesai ya. Ya, suara Ibu terdengar? Aduh, Ibu batuk. Terdengar Terdengar, jelas, Bu. Bu. Dengar, Bu. Setelah ini, ya kita akan melakukan praktikum ya, percobaan secara virtual ya. Nah, ini linknya sudah Ibu kirimkan juga ke Classroom. Ya, ini sudah terbuka seperti ini ya. Ya, langkah-langkahnya sudah ada di LKPD kalian. Ya, di sini tuh percobaannya. Tujuannya untuk membuktikan perbedaan trafo step up dan step down ya. Kemudian di sini ada gambarnya. Nah, ini dibagi dua nih ya. Ada rangkaian primer dan rangkaian sekunder. Oke, di sini ada keterangannya. Ini tombol on off. Ini merupakan jumlah lilitan untuk primer. Di sini tegangan primernya. Kemudian ini sekunder, tegangan sekunder. Di sini jumlah lilitan dari sekunder. Nah, silakan lakukan percobaan sesuai langkah-langkah. Nanti hasilnya silakan kalian tuliskan di tabel. Ya, sudah jelas? Jelas, Bu. Ya, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ya. Ada yang bisa share share screen? Saya bisa, Bu, kayaknya. Ya, Boleh coba nggak? boleh, boleh. Bu, Ya, udah kelihatan ya? kelihatan. Iya, ini. Ya, silakan sambil melakukan percobaan. Ya, terima kasih, Laras. Cukup. Ibu izin stop ya. Oke, oke. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Gimana yang lain? Udah selesai belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Nah, sekarang analisis datanya. Jadi dari tabel itu kan kalian dapat nilai nih. Nah, sekarang kalian buktikan hasilnya dengan rumus. Ya, cara menghasilkan tegangan sekunder situ, nilainya sudah sesuai belum dengan hitungan kalian? Ya, buktikan secara matematis hasil tegangan sekunder yang sudah didapatkan dari hasil percobaan. Ya, jadi kita membuktikan dengan rumus secara matematis. Sesuai apa enggak tuh hasil dari percobaan kalian ya. Kalau udah selesai dianalisis data, nanti langsung sekalian kesimpulannya kalian tuliskan ya. Yang lain udah selesai? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ya. Jika sudah selesai, mari kita lihat ya bersama ya. Siapa yang mau presentasi duluan? Saya, Bu. Nindi? Iya. Ya, boleh. Bisa sambil share screen nggak? Sebentar saya coba dulu ya, Bu. Untuk yang jumlah lilitan primernya 60 dan jumlah lilitan sekundernya 60 itu tegangan sekundernya hasilnya 38. Ya. Terus yang lilitannya 60, yang lilitan primer 60, sekundernya 300, tegangan primernya 38, itu hasilnya 190. Untuk NP-nya 60, NS-nya 600, VP-nya 38, VS-nya itu 380. NP-nya 60, NS-nya 1200, VP 38, VS-nya itu 760. Oke, ya. Ini nilainya pada saat 60-60, 38. Berarti tegangan sekunder sama dengan tegangan primer gitu ya. Kemudian ini untuk yang sekundernya 300 berbeda lagi dengan 600 dan 1200. Yang lain bagaimana, datanya sama atau tidak?
Sama, Bu. Sama, Bu. Nah ya, untuk yang 300 lilitan, punya siapa sekarang? Oke, Saya, Bu. Dinda. Terima kasih Nindi, sudah bagus sekali ya Nindi. Izin stop share screen ya Ibu. Oke, Perkenalkan, nama saya Dinda Rizkyabila. Saya akan membacakan hasil percobaan saya saat jumlah lilitan primer 300. Jadi ketika jumlah lilitan primer 300 dan lilitan sekunder 60, maka tegangan sekundernya akan berjumlah 7,6 volt. Lalu ketika jumlah lilitan primer 300 dan jumlah lilitan sekunder 300, tegangan sekunder akan berjumlah 38 volt. Ketika jumlah lilitan primer 300 dan jumlah lilitan sekunder 600, maka jumlah tegangan sekunder akan berjumlah 76 volt. Ketika jumlah lilitan primer 300 dan jumlah lilitan sekunder 1200, maka tegangan sekunder akan berjumlah 152 volt. ya yang lain gimana? Ada yang berbeda? Sama, Bu. Sama Bu. Ya, Sudah terlihat? ya. Nah, jadi saya akan membacakan untuk jumlah lilitan primernya yang 1.200. Jadi apabila jumlah lilitan primernya atau NP-nya itu 1.200 dengan jumlah lilitan sekundernya itu 60 dan tegangan primer atau VP-nya itu 38 volt, kita akan mendapatkan tegangan sekunder atau VS itu sebesar 1,9 volt. Selanjutnya untuk jumlah lilitan sekunder yang 300 itu akan menghasilkan 9,5 volt. Kemudian untuk jumlah lilitan sekundernya 600, kita ganti 600, itu akan menghasilkan 19 volt. Kemudian kalau jumlah lilitan sekundernya kita ganti dengan 1.200, itu akan menghasilkan 38 volt. Gitu, Bu. Ya, yang lain sama? Sama, Bu. Sekarang coba kita analisis hasil datanya. Terima kasih Lara, silakan ditutup. Ya, kita buktikan dengan hasil matematisnya. Siapa yang ingin menjelaskan presentasinya? Windy, bisa Win? Boleh, Bu. Ya, silakan Windy. Jadi kan itu NP-nya itu yang awal itu 60, ya NS-nya 300 dengan VP-nya kan sama semua 38. Jadi 60 dibagi 300 itu, terus yang 1.200, yang lilitan primernya 1.200, sekundernya 300, itu kan dibagi 1.200 dibagi 300 4, jadi 38 dibagi 4 9,5. Terus yang kelima saya ngambil yang primernya 60, sekundernya 600. 60 dibagi 600 itu kan dapatnya 0,1 ya Ibu. Ya. Terus 38 dibagi 0,1 hasilnya 380. Iya. Oke, ini sudah sama dengan hasil yang di tabel ya. Yang lain bagaimana? Ada yang ingin menjelaskan lagi, menambahkan lagi? Terima kasih Windy, cukup. Ada tambahan? Izin stop share screen ya Bu. Ya, boleh. Yang lain ada tambahan lagi? Ya, tadi kalau kalian lihat hasil data kalian itu, ternyata antara tegangan dan juga jumlah lilitan itu berbanding lurus apa terbalik? Berbanding lurus. Banding lurus. Lurus, ya. Semakin banyak lilitannya, tegangannya akan semakin besar, begitu ya. Besar. Nah, sekarang kita lihat lagi tadi di awal itu kalian dipaparkan masalah ya, ada gambar, ya, gambar mengenai alur perjalanan listrik kan? Iya. Udah kelihatan belum punya ibu ini? Belum? Belum, Ibu belum share. Belum ya? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah Bu. Ya, sekarang siapa nih yang ingin menjelaskan bagaimana bisa ini ya, listriknya bisa ke industri, bisnis, rumah, publik, sama sosial? Ya, siapa? Saya, Bu. Ya, boleh Fadil. Mau share screen atau dijelaskan aja? Dijelaskan aja kali ya, Bu ya. Ya, boleh.
Awalnya listrik itu dibuat oleh manusia lewat pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga dari alam. Nah, pembangkit listriknya itu bisa pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap, tenaga diesel, dan lain-lain. Nah, pembangkit listrik ini akan menghasilkan tegangan 6 kV sampai dengan 24 kV yang gambar pertama itu. Nah, tegangan dari pembangkit listrik ini tapi masih butuh dinaikkan guna untuk mencegah rugi-rugi tegangan listrik akibat perjalanan jauh yang akan ditempuh. Tempat menaikkan tegangan listrik tersebut itu di trafo step up atau yang ada di GITED, gardu induk tegangan ekstra tinggi. Di sana terdapat trafo step up yang menaikkan tegangan listrik hingga 500 kV yang nantinya akan dialirkan melalui SUTEP atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. Nah, sebenarnya 500 kV ini di setiap negara beda-beda karena kebutuhan tegangan listrik di berbagai negara itu berbeda-beda. Ada yang sampai 800 kV dan lain-lain. Tapi kalau di Indo itu sampai 500 kV. Nah, lalu tegangan yang telah sampai ke GITED lainnya akan kembali diturunkan menggunakan trafo step down karena perjalanan yang akan ditempuh berikutnya tidak sejauh perjalanan di awal. Nah, kan tadi dari pembangkit listrik itu disalurkan terus ke GITED. Nah, kalau udah mau sampai dekat rumah pemukiman warga itu bakalan diturunin lagi agar tidak berbahaya karena di sana mulai banyak pemukiman warga. Tegangannya terus diturunkan menjadi 150 kV yang akan dipakai untuk industri besar. Kita bisa lihat gambarnya di situ. Dan 20 kV untuk tempat bisnis yang lebih kecil. Tegangan tersebut dialiri lewat JTM atau jalur tegangan menengah agar sampai ke gardu distribusi atau trafo distribusi di situ. Di sana tegangan juga akan kembali diturunkan sampai dengan 380 volt lalu 220 volt yang akan dipakai oleh fasilitas sosial dan rumah-rumah yang kita tinggali. Tegangan tersebut juga akan mengalir lagi dalam skala kecil lewat kabel-kabel yang akhirnya menyalakan alat elektronik di rumah kita seperti lampu, televisi, dan lain-lain. Oke. Cukup, sudah? Ya, bagus sekali penjelasannya dari Fadil, sudah lengkap ya. Yang lain ada yang ingin menambahkan dulu? Ibu, saya mau nambahin. Ya, boleh Lara, silakan. Jadi saya nggak share screen, saya cuma jelasin aja. Ya, boleh. Jadi di gambar ini perjalanan listrik ya, dari tadi pembangkit listrik sampai ke rumah, ke sosial, pabrik, dan industri lain-lainnya, tempat lain-lainnya, itu terbagi menjadi beberapa bagian ya, beberapa bagian sistem tenaga listrik. Ini nih ada yang garis titik-titik merah itu, yaitu kayaknya pembagian sistem tenaga listriknya. Jadi yang pertama itu ada pembangkit, yang mana tadi udah dijelasin sama Fadil ya, itu adalah akan menghasilkan tegangan listrik gitu kan, dari energi lain menjadi energi listrik, di mana di dalam pembangkit listrik itu ada generator. Nah, selanjutnya ke bagian yang di tengah itu namanya bagian transmisi atau penyaluran. Jadi di bagian transmisi itu merupakan saluran penyalur energi listrik yang berupa saluran udara tenaga ekstra tinggi yang biasa kita panggil dengan SUTEP, dan juga saluran udara tegangan tinggi atau SUTT, di mana keduanya itu berfungsi untuk menyalurkan tegangan listrik dari gardu induk pusat pembangkit ke gardu induk yang lain dengan jarak yang jauh. Nah, yang tadi Fadil bilang itu yang bakal dinaikin tegangannya karena jarak yang bakal ditempuh itu jauh gitu. Nah, terus untuk yang bagian selanjutnya agak ke kananan itu saluran distribusi namanya. Ya, saluran distribusi itu memiliki fungsi untuk mendistribusi atau menyalurkan lagi ke tegangan listrik ke kelompok beban berupa gardu distribusi dan juga konsumen-konsumen seperti rumah-rumah kita, terus tuh sosial, publik, dan bisnis, dan tempat-tempat lainnya. Gitu aja sih, Bu. Oke, ya terima kasih tambahannya dari Laras. Yang lain ada lagi? Ibu mau nambahin boleh nggak? Tapi mau nambahin itu gimana sih prinsip si transformator itu, Bu? Oke, boleh.
Nah, jadi transformator atau trafo itu bekerja kan berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik ya. Nah, jadi awalnya itu kumparan primer dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik atau arus AC. Maka nanti akan timbul fluks bolak-balik pada inti yang terbungkus kumparan. Nah, kumparan itu nanti akan membuat jaringan tertutup sehingga mengalirlah arus primer. Nah, karena adanya fluks pada kumparan primer, maka nanti kumparan primer ini akan terjadi induksi sendiri atau self-induction. Nah, pengaruh induksi dari kumparan primer ini membuat kumparan sekunder juga terjadi induksi. Induksi pada kumparan sekunder ini biasanya disebut induksi bersama atau mutual induction. Induksi yang terjadi pada kumparan sekunder menyebabkan terjadinya flux magnetik. Flux magnetik pada kumparan sekunder menghasilkan gaya gerak listrik. Sehingga ketika rangkaian sekunder ini diberi beban, maka mengalirlah arus sekunder akibat dari gaya gerak listrik yang terjadi. Sehingga bisa dikatakan trafo ini meneruskan tenaga listrik secara magnetik. Itu aja Ibu, makasih. Oke. Nah, itu dia untuk alur perjalanan listriknya. Ya. Dari sini siapa yang ingin memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Rafli, boleh. Iya, jadi dari hasil percobaan yang telah dilakukan, itu terlihat perbedaan antara trafo step up dengan trafo step down, di mana trafo step up berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik, sedangkan trafo step down berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik. Nah, pada percobaan yang telah dilakukan tadi, pada hasil tabelnya, misalkan pada saat jumlah lilitan primernya itu 60 dan jumlah lilitan sekundernya 600 dengan tegangan primer 38 volt, maka akan dihasilkan tegangan sekunder sebesar 380 volt. Dari tegangan primer 38 volt dan tegangan sekundernya menjadi 308 volt, artinya terjadi kenaikan tegangan listrik yang disebabkan oleh trafo step up. Nah, sesuai juga dengan ciri-ciri dari trafo step up, yaitu jumlah lilitan sekunder lebih banyak dari jumlah lilitan primer, dan tegangan sekunder lebih tinggi dari tegangan primer. Kemudian jika kita balik, jumlah lilitan primernya yang 600 dan jumlah lilitan sekundernya 60 dengan tegangan primer yang sama yaitu 38 volt, maka akan dihasilkan tegangan sekundernya itu sebesar 3,8 volt. Dari 38 volt ke 3,8 volt, artinya terjadi penurunan tegangan listrik yang disebabkan oleh trafo step down. Nah, itu juga sesuai dengan ciri-ciri dari trafo step down, yaitu jumlah lilitan sekunder lebih sedikit dari jumlah lilitan primer, dan tegangan sekunder lebih kecil dari tegangan primer. Terima kasih Rafli, sudah bagus sekali jawabannya. Yang lain? Stop share screen ya, Bu. Oke, yang lain ada yang ingin menambahkan lagi? Sudah cukup? Ya, di sini Ibu akan sedikit ya menjelaskan lagi. Kalian sudah paham sih sebenarnya ya. Coba di sini Ibu mau memberikan penguatan. Ya, ini aplikasi induksi elektromagnetik ya. Jadi sebelumnya ada generator ya. Generator ini ada dua bagian, ada stator dan juga rotor. Stator itu bagian yang diam, rotor itu terdiri dari magnet yang menghasilkan flux magnetik ya. Jadi dia yang bergerak. Nah, jadi generator ini dia fungsinya untuk mengubah energi ya, energi kinetik menjadi energi listrik. Ini generator ini dibagi dua. Ada generator AC atau arus bolak-balik. Ya, tadi kalian sudah baca ya, ada di materi ajar. Kemudian untuk persamaannya, GGL yang ditimbulkannya, GGL sama dengan B dikali L dikali V. Nah, GGL sama dengan NBA omega sin omega T. Ya, ini GGL maksimum. Ya, kita sebut GGL akan maksimum pada saat sin tetanya sama dengan 1 ya. GGL maksimum sehingga rumusnya NBA dikali omega. N-nya itu banyak lilitan, B-nya induksi magnetik, A-nya luas penampang, omeganya kecepatan sudut ya. Nah, ini contohnya. Jadi diketahui di sini A-nya karena bujur sangkar berarti sisi kali sisi ya, 8 kali 8, 64 cm persegi dirubah ke meter persegi. Kemudian B-nya 0,5 Tesla, lilitannya 100 lilitan, GGL maksimumnya diketahui 20 volt. Nah, yang ditanyakan adalah frekuensinya, frekuensi putaran. Jadi hasilnya frekuensinya adalah 9,95 Hz. Nah, ini untuk generator DC, prinsipnya cara kerjanya sama ya dengan yang arus AC.
Kita lanjutkan, yang terakhir adalah transformator. Ya, trafo ya, ini alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan AC ya. Ini terdiri dari dua kumparan, yang tadi ada kumparan primer dan juga kumparan sekunder ya, sesuai dengan tadi yang kalian percobaan. Nah, ini gambarnya di sini ada misalkan ada lilitan primer, di sini ada sekunder ya. Nah, ini yang di kiri ini adalah step up, yang ini adalah step down. Bisa kalian lihat kan jumlah lilitannya berbeda ya. Yang di primer, yang di step up, primernya jumlah lilitannya sedikit ya. Kemudian kalau yang sekunder jumlah lilitannya lebih banyak. Kebalikan dan dari step up, yang step down, primernya jumlah lilitannya lebih banyak. Ini jumlah lilitannya yang sekundernya lebih sedikit. Nah, ini bagaimana kalau misalnya, nah ini hukum kekekalan energi menyatakan bahwa daya keluaran tidak bisa lebih besar dari daya masukan ya. Jadi daya masukan pada dasarnya sama dengan daya keluaran. Ini kalau misalnya dia bekerja secara 100% gitu ya. Jadi daya primer sama dengan daya sekunder. Daya itu V kali I, maka Vp dikali Ip sama dengan Vs dikali Is. Nah, ini kalau kita masukkan ke persamaan awal tadi, Vp per Vs, Np per Ns, maka akan didapatkan persamaan Np berbanding Ns itu sama dengan Is berbanding Ip sama dengan Vp berbanding Vs. Kemudian contoh soalnya. Nah, diketahui Vp 120, tadi kan tegangan masukan ya, berarti kan primer. Tegangan primer 120, lilitan sekundernya 30, kemudian tegangan keluaran berarti Vs 9 volt, I-nya 400 mA, kita rubah ke ampere jadi 0,4 ampere. Yang ditanya A, Np, kemudian Ip, dan juga daya. Ya, tinggal dimasukkan aja ke rumus ya. Vs per Vp sama dengan Ns per Np. Kita mau cari Np, maka tinggal pindah ruas, jadi Ns dikali Vs per Vp. Hasilnya 400 lilitan. Terus kita cari IP, berarti IP itu kita menggunakan persamaan karena sudah diketahui jumlah lilitan ya. Jadi kita pakai yang IS per IP sama dengan NS per NP. IP sama dengan IS dikali NP per NS, hasilnya 5,33 ampere. Yang terakhir tegangan sekundernya berarti tinggal dicari dari IS dikali VS, hasilnya 3,6 watt. Kesimpulan apa dari hasil pembelajaran kita hari ini? Kesimpulannya ya, jadi transformator atau disebut trafo itu ada dua jenis ya, trafo step up dan step down ya. Step up berarti untuk menaikkan tegangan, step down berarti untuk menurunkan tegangan ya. Nah, jumlah lilitannya untuk di primer untuk yang step up itu lebih kecil dari jumlah lilitan pada sekunder, sedangkan yang step down itu kebalikannya ya. Nah, hari ini tadi kita sudah belajar apa aja? Kita lakukan refleksi. Tadi sudah belajar apa? Persamaan transformator. Persamaan transformator ya. Kemudian mencari apa tadi di percobaan? Mencari VS. Tegangan sekunder. Terus kemudian cara kerja generator dan transformator. Kemudian di awal ada kalian penyaluran listrik, alur perjalanan listrik ya. Oke, sudah. Kalau gitu kita lakukan post test ya. Ya, siap-siap. Laras tuh banyak benar dan paling cepat tadi ya. Ya, nilainya alhamdulillah semuanya di post test ini sudah bagus-bagus dibandingkan dengan pretest tadi. Oke. Ya, ini sudah dikerjakan post test. Tadi kan ada penilaian sikap ya, penilaian diri. Coba kalian isi penilaian dirinya, ada di Google Classroom. Ya, isi sesuai dengan keadaan kalian yang sebenarnya ya. Ya, hari ini alhamdulillah semuanya sudah lancar ya. Yang sudah aktif terima kasih ya. Untuk yang belum aktif ya, seperti siapa nih? Tadi Hana ya belum ya, Hesti ya, nggak apa-apa. Nanti lain kali lebih aktif lagi ya. Dan selamat juga untuk yang sudah aktif,
sudah bagus. Tadi udah Laras, nilai post-testnya juga sudah bagus. Fadil juga penjelasannya sudah bagus. Ya, yang lainnya juga ya sudah bagus. Terima kasih hari ini. Untuk pembelajaran berikutnya ya, karena bab ini kita sudah selesai, berarti nanti kita akan ada pengambilan nilai ulangan harian, oke, untuk bab induksi elektromagnetik ya. Ya, sudah cukup dari Ibu. Mungkin ada yang ingin bertanya dulu sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini. Sudah cukup? Ya, terima kasih. Cukup, Bu. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Silakan, Lev.